Amerika Serikat akan menambah investasi langsung foreign direct investment di Indonesia hingga 61 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Total investasi itu hampir mendekati nilai investasi Amerika selama 9 tahun terakhir senilai 65 miliar dolar. Di waktu yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menagih komitmen investasi dari China senilai 66,59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.022 triliun rupiah. Washington dan Beijing saling berusaha memenangkan hati Jakarta selama bertahun-tahun. Kedua negara ini tahu Indonesia memegang kunci kekuatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia, sumber daya alam dan posisi yang strategis mendorong Indonesia menjadi aktor utama di panggung global. Dan inilah episode yang lain dari Gejala Jelaga. Indonesia sejauh ini bersikap netral dalam perang dagang antara AS dan Tiongkok. Amerika Serikat menawarkan akses ke jaringan mitra perdagangan global, aliansi, senjata, dan jaminan keamanan dengan sejumlah persyaratan. Di sisi lain, Tiongkok menawarkan kerjasama dengan negara mereka yang memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan diprediksi menjadi ekonomi terbesar di dunia dalam waktu kurang dari 1 dekade. Tiongkok memberikan dana untuk infrastruktur dan industri dengan syarat yang lebih sedikit. Namun, perusahaan-perusahaan milik pemerintah Tiongkok sudah mulai mengubah garis perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang rumit dengan kedua negara adidaya tersebut. Dalam waktu berbeda, keduanya pernah mendompleng kepentingan nasional Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pion dalam perang dingin dua blok ini. Inilah kenapa Indonesia bertekad untuk tidak memihak kedua blok tersebut. Namun, tensi geopolitik yang semakin meningkat memaksa Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri yang berani untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir ini. Secara historis, ancaman terbesar Indonesia datang dari dalam negeri. Jadi beberapa pakar dari luar beranggapan bahwa persatuan dianggap mustahil karena di Indonesia sendiri terdapat 1.300 suku, 700 bahasa, dan lebih dari 18.000 pulau yang tersebar di 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia terletak di posisi silang, berada di antara Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Perdagangan maritim merupakan bagian penting dari sejarah kawasan negara kita ini bermula dari abad keempat bersama India, Tiongkok, serta mitra dagang Asia lainnya. Pada saat VOC tiba di Indonesia di akhir abad ke-16, Indonesia modern telah beberapa kali berpindah tangan. Bahasa-bahasa yang datang ini tadi mengerti posisi Indonesia sangat strategis. Hal ini membuat Portugis mendirikan pos perdagangan untuk pengamanan rempah-rempah yang mereka anggap berharga Di bawah kendali Belanda, tanaman komersial seperti tembakau, karet, gula, dan opium diekspor ke luar negeri. Dalam waktu kurang dari 200 tahun, hampir 5.000 kapal yang membawa 2,5 juta ton barang dikirim dari Indonesia oleh VOC. Kemudian VOC bangkrut pada tahun 1800. Setelah itu, pemerintah Belanda mengambil alih dan mengelola Indonesia sebagai pos perdagangan untuk pendorong industrialisasi di Belanda. Namun setelah Perang Dunia II yang berdampak besar pada Eropa, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan merebut kembali industri yang telah memperkaya negara-negara dunia pertama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Soekarno.
Jadi pada saat itu visi Soekarno untuk 2 dekade berikutnya adalah memadukan anti kapitalisme, nasionalisme, dan darurat militer yang digambarkan sebagai demokrasi terpimpin. Salah satu titik balik utamanya adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi pada tahun 1957 Soekarno mengambil alih 246 perusahaan Belanda. Salah satunya yaitu Eskom Tobeng dan Royal Dutch Shell yang memberikan dampak ekonomi besar untuk beberapa dekade berikutnya. Namun meskipun upaya-upaya tadi sudah dilakukan, ekonomi Indonesia ternyata tetap terpuruk nih. Bung Karno terlalu sibuk dengan hubungan internasionalnya sampai-sampai mengabaikan masalah yang lebih mendesak di dalam negeri. Pada tahun 1960-an, Indonesia berjuang melawan kemiskinan, hiperinflasi, dan infrastruktur yang semakin memburuk. Soekarno lalu dilengsarkan saat operasi militer dan paramiliter nasional di mana setidaknya 500.000 orang dibunuh dengan dalih memberantas komunisme yang dipicu tragedi 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Hal ini membuat militer mengambil alih kekuasaan dan mengubah karakter bangsa, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Dipimpin oleh Jenderal Soeharto, ia mulai menjabat pada tahun 1968 dan dengan cepat mulai bekerja. Soeharto lalu memberikan kekuasaan kepada sekelompok penasihat ekonomi yang kemudian disebut sebagai Mafia Berkeley. Mereka ini adalah sekelompok orang yang menduduki posisi Kementerian Bidang Ekonomi dan Keuangan pada tahun 1973 nih, di mana salah satu anggotanya adalah Sumitro Joyohadikusumo, yaitu orang tua dari Prabowo Subianto. Mereka lalu mendorong kapitalisme pasar bebas dengan fokus menurunkan angka inflasi dan melakukan deregulasi. Tidak seperti Soekarno yang bersekutu dengan komunis Cina nih. Indonesia pada masa Soeharto lebih memilih bersekutu dengan Amerika Serikat pada masa Orde Baru. Indonesia bergabung kembali dengan IMF, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Bank Dunia untuk mendapatkan bantuan finansial dari negara-negara barat, dan cara ini dianggap berhasil oleh sebagian kalangan. Kurang dari setahun setelah Mafia Berkeley berkuasa, angka inflasi turun sebesar 600%. Lalu dari tahun 1968 sampai 1997, ekonomi rata-rata tumbuh sebesar 6,5% per tahun. Hampir sama tingginya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 1979 sampai 2010. Pada masa Soeharto berkuasa, terdapat beberapa kebijakan Bung Karno yang dipertahankan nih. Yang terpenting yaitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar milik Belanda. Royal Dutch Shell berubah menjadi Permina, kemudian berganti lagi menjadi Pertamina. Perusahaan monopoli minyak milik BUMN yang menjadikan rakyatnya sebagai pasarnya dan beberapa kali harus disusui nih oleh negaranya sendiri. Dan pada tahun 1973, Pertamina memproduksi hampir sepertiga minyak Indonesia. Terdapat lonjakan harga minyak saat negara-negara pengekspor minyak bumi atau OPEC memangkas ekspor pada tahun 1973. Sebagai anggota, Indonesia mendapat keuntungan langsung dari hal tersebut nih. Namun di balik pertumbuhan ekonomi, terdapat permasalahan pokok lain lagi ya. Uang negara disalahgunakan oleh keperluan militer dan pribadi oleh rezim Orde Baru nih. Karena hal ini, Pertamina mengalami kerugian sangat besar dan memiliki utang sebesar 10 miliar US dollar yang kemudian gagal bayar. Korupsi telah merusak reputasi Indonesia, membuat para investor kemudian memilih untuk pergi dari Indonesia. Dan pada pertengahan 1990-an, Presiden Soeharto dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 16 miliar dolar atau sekitar 30 miliar dolar di zaman sekarang. Korupsi dan nepotisme yang merajalela telah melumpuhkan ekonomi. Deregulasi secara besar-besaran pada sektor perbankan telah memungkinkan uang ilegal untuk masuk ke Indonesia dari luar negeri. Kemudian terjadilah krisis moneter Asia pada tahun 1998 menyebabkan kerusuhan sipil, jatuhnya nilai tukar rupiah, lalu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Butuh beberapa dekade setelah Orde Baru tumbang, namun Indonesia berhasil bangkit dengan memadukan unsur otoriter dan nasionalis di masa lampau dengan demokrasi. Setelah Soeharto lengser, era baru ditandai dengan desentralisasi yang tidak lagi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi lebih banyak kekuasaan. Kinerja perekonomian pun meningkat karena permasalahan di tingkat daerah ditangani lebih cepat nih. Desentralisasi ini diiringi dengan penurunan angka korupsi dan pengelolaan anggaran belanja negara yang lebih efisien. Dan setelah tertekan selama 2 dekade dari tahun 1980-an sampai 1990-an,
Harga komoditas global pun melonjak dan mengangkat perekonomian Indonesia sebagai eksportir utama minyak mentah, kelapa sawit, batu bara, gas alam, dan karet. Momentum ini dimanfaatkan oleh Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo untuk mendorong visi Indonesia maju dan modern. Joko Widodo yang sering kita kenal dengan sebutan Jokowi telah menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014 nih. Ia adalah kandidat pertama di luar kalangan elit atau militer yang memenangkan kursi kepresidenan dan telah mewakili era baru politisi yang menurut beberapa kalangan dianggap bersih. Fokus utama dari masa kepresidennya adalah infrastruktur, di mana Jokowi menganggap sebagai hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat. Indonesia tidak memiliki infrastruktur penunjang seperti jalan dan pelabuhan yang memadai nih, sehingga menyebabkan kemacetan, menghambat perdagangan, dan membatasi produksi ekonomi. Terdapat juga masalah seperti kurangnya akses terhadap sumber daya dan pemadaman listrik yang umum terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Jokowi lalu berusaha untuk mengubah hal tersebut. Indonesia saat ini berfokus pada infrastruktur, deregulasi, dan menurunkan angka korupsi. Sejalan dengan tujuan lama Persatuan Nasional, sebuah agenda yang digambarkan sebagai revolusi mental, membuat Indonesia mengukuhkan diri sebagai negara yang pro-bisnis di Asia Tenggara. Indonesia juga menerapkan amnesti pajak sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi 40% aset tersembunyi dari PDB dan mengendalikan ekonomi yang sebagian besar tidak terkena pajak nih sob. Stabilitas politik akan menjadi aset terpenting bagi Indonesia di masa depan untuk terus memikat investasi asing nih. Namun dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi yang kedua dan terakhir ini, pertanyaan tentang stabilitas dan penerus di masa depan tidaklah mudah ya. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah membuat manuver politik diplomasi yang efektif guna melindungi kepentingan nasional dengan menjaga hubungan spesial dengan negara-negara lain juga nih sob. Namun dengan memihak kedua belah pihak, Indonesia beresiko memperburuk hubungan dengan kedua negara terkuat di dunia tersebut. Tiongkok dan Amerika Serikat sama-sama bersaing untuk memenangkan Indonesia hingga saat ini. Indonesia dipandang sebagai negara yang vital bagi perekonomian kedua negara tersebut dalam jangka panjang nih. Dengan kembalinya konflik di Laut Cina Selatan, Taiwan, dan perang dagang yang sedang berlangsung ini, ditambah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah, Indonesia kemungkinan akan memainkan peran penting dalam stabilitas kawasan di masa depan. Hal ini akan mempersengit persaingan antara pihak Timur dan pihak Barat dalam memperebutkan hati Indonesia. Keduanya memiliki sejarah yang panjang dengan Indonesia. Amerika Serikat adalah salah satu negara awal yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda, dengan harapan menciptakan sekutu anti-komunis di Asia Timur nih. Lalu sebuah tragedi terjadi dan memicu krisis diplomatik besar pada tahun 1958. Ketika pesawat rahasia AS ditembak jatuh di wilayah Indonesia. Amerika Serikat membantu kudeta terhadap Bung Karno melalui operasi rahasia CIA dengan melatih dan memperkuat militer Indonesia, lalu memicunya dengan tragedi 30 September 1965 yang digunakan untuk menaikkan Soeharto dan menggulingkan Soekarno nih. Washington juga mendukung invasi Indonesia ke Timur-Timur karena tahu betapa pentingnya Indonesia pada masa Perang Dingin saat itu. Di sisi lain, masa lalu Indonesia dengan Tiongkok bahkan lebih rumit lagi. Tiongkok menikmati hubungan dekat dengan Indonesia pada era Soekarno. Namun, sentimen anti-Tionghoa menyebabkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi target pembantaian pada tahun 1965 hingga 1967. Dan sejak saat itu, mereka kerap dicurigai sebagai komunis dan menjadi korban diskriminasi nih. Puncaknya terulang kembali saat kerusuhan anti-Tionghoa pada tahun 1998, di mana toko-toko Tionghoa Indonesia dijarah, dirusak, dan dihancurkan, menyebabkan lebih dari 1.000 kematian dan menandakan berakhirnya rezim Soeharto. Sejak saat itu, hubungan kedua negara telah membaik karena terbantu oleh posisi Tiongkok sebagai mitra dagang nomor 1 di Indonesia. Namun, perekonomian Indonesia sepertinya terlalu bergantung pada Tiongkok ya sob. Terlepas dari semua itu, Indonesia sangat pragmatis nih. Indonesia telah secara resmi berkomitmen untuk bersikap netral apabila terjadi konflik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Indonesia memilih fokus pada perjanjian ekonomi bilateral dan menjalin hubungan dengan mitra regional melalui organisasi seperti ASEAN yang didirikan pada tahun 1967 sebagai sarana dialog bagi negara-negara Asia Tenggara nih. ASEAN sendiri diciptakan setelah kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia dengan Indonesia dimulai pada tahun 1963, di mana Indonesia didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Sementara itu, Federasi Malaya didukung oleh Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Penyebab konflik ini adalah karena Indonesia memprotes pembentukan Malaysia yang meluas hingga
Pulau Kalimantan nih. Indonesia percaya bahwa negara baru ini hanya akan menjadi boneka kolonial Inggris. ASEAN tidak hanya menyediakan sarana negosiasi bagi Indonesia, tetapi juga mengurangi persepsi terhadap Indonesia sebagai hegemoni di kawasan, sehingga Indonesia dapat menghindari politik negara-negara besar. Pada saat yang sama, ASEAN memberikan Indonesia basis kekuatan yang terorganisir untuk mitra internasional dan sebagai komunikasi visi Indo-Pasifik. Indonesia sejauh ini memiliki pengaruh paling besar dalam urusan luar negeri sebagai negara terbesar dan terkuat di ASEAN. Karena ekspansi Tiongkok, Indonesia berupaya untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia nih. Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang digagas oleh ASEAN pada tahun 1976 mencakup banyak isu yang diusulkan oleh Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dan melibatkan semua pihak penting di kawasan nih, seperti Tiongkok, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Pilihan terbaik Indonesia adalah mengembangkan kekuatan maritimnya yang diklaim oleh Indonesia sebagai poros maritim dunia pada tahun 2014. Namun kurangnya sumber daya dan manajemen yang memadai telah membuat Angkatan Laut Indonesia tertinggal dari negara tetangganya. Dan mengingat adanya perpecahan internal di ASEAN, rencana Indonesia untuk membangun kekuatan militer mungkin masih di luar batas kemampuan kita ya sob. Namun secara historis, kebijakan Indonesia lebih didasarkan pada keengganan untuk terlibat dalam konflik daripada membangun kekuatan militer nih. Beberapa infrastruktur di Indonesia justru didanai oleh negara-negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia itu sendiri. Tiongkok dan Amerika Serikat melihat potensi Indonesia yang belum termanfaatkan secara maksimal nih sob. Beruntungnya, salah satu kekuatan terbesar Indonesia adalah stabilitas keamanan, sehingga menjadikan negara kita ini menarik untuk investor asing ya sob. Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun untuk membangun model pemerintahan yang tangguh dengan mengambil unsur otoriter dan nasionalis di masa lalu. Dari demokrasi terpimpin Soekarno sampai Orde Baru Soeharto, Indonesia kerap memprioritaskan pemerintahan terpusat yang tangguh. Turunnya angka korupsi dan stabilitas politik membuat ekonomi Indonesia tumbuh secara konsisten sekitar 5,5% dari tahun 2003 sampai pandemi COVID berlangsung. Jika Indonesia berhasil keluar dari posisinya yang sensitif ini di antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia akan berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal ini menawarkan peluang pasar sekitar 1,8 triliun US dollar. Namun kita harus tetap berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nih. Indonesia perlu mendapatkan rantai nilai tambah dan memastikan perusahaan-perusahaan dalam negeri terlibat dalam manufaktur berteknologi canggih juga ya. Dan yang terpenting, Indonesia harus memastikan pertumbuhan terbagi secara merata agar tidak terjadi kerusakan seperti yang terjadi pada tahun 1998 di negara yang populasinya tidak hanya terpisah oleh laut namun juga oleh perbedaan bahasa, agama, dan etnis nih. Jadi apapun yang terjadi, mari kita jaga keutuhan dan persatuan Indonesia sebagai negara yang tangguh, utuh, dan berdaulat ya sob. Dan ini adalah episode yang lain dari Gejala Jelaga. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sampai jumpa pada episode yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.